Ayo. Lepaskan aku. Aku tidak mau aborsi. Apa katamu, kau? Manisnya. Kau telah mempermalukan keluarga Reyes. Jika hari ini kau tidak menyingkirkan si manis ini dan menghilangkannya, jangan harap bisa kembali hidup-hidup. Ayo. Bayiku hidup. Aku tidak bisa membunuhnya. Lepaskan aku. Lepaskan. Tuan. Apa yang harus kita lakukan? Cepat tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Aduh. Ah. Siapa itu? Siapa di sana? Tolong aku. Kau baik-baik saja? Kau, apa yang kau lakukan? Bon tu as cu. Detoksifikasi. Aku akan membayarmu. Ambillah. Ini adalah perhiasan. Keluargaku. Tolong. Bon tu as cu. Nona, ada apa denganmu? Nona, apakah kau akan melahirkan? Di mana ambulansnya? Cepat panggil ambulans. Dengan lalu lintas hari ini, ambulans akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Wanita hamil itu tidak akan bertahan selama itu. Saya dokter, saya bisa membantu persalinan. Cepat, bawa selimut agar wanita hamil itu bisa berbaring. Para pria, balikkan badan dan lindungi dia dari hujan dengan payung. Jangan takut, Nona, kami di sini. Dorong. Nona Reyes, apakah putra Anda Leo sudah berusia 7 tahun? Dia terlihat lebih kecil dari anak-anak seusianya. Ya, tentu saja. Director, jangan hanya melihat Leo saya. Cruz. Pikirannya, sangat cemerlang. Dia sudah hafal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar dengan sangat baik. Jika bukan karena taman kanak-kanak di pusat pesisir laut memiliki biaya bulanan yang hampir setengah dari gaji saya, bagaimana mungkin saya akan memalsukan usia Leo agar dia langsung masuk kelas 1 SD? Bapak Direktur, saya bisa menjumlah dan mengurangi sampai 100, dan saya bahkan pernah ikut lomba hitung cepat. Dari riwayatnya, dia terlihat cukup cerdas. Tapi sekolah kami punya aturan. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua. Pekerjaan stabil, sertifikat penghasilan tahunan, dan keluarga yang lengkap. Tak satu pun dari persyaratan ini boleh kurang. Dan situasi Anda sebagai ibu tunggal tidak sepenuhnya cocok. Leo, pergi bermain sebentar sendiri. Mama ada urusan. Ya, Mama. Pergi. Director, apakah benar tidak ada solusi? Baiklah, solusi memang ada. Biaya pendaftaran khusus 340 juta rupiah. Itu adalah aturan sekolah, dan saya tidak bisa membuat pengecualian. 340 juta rupiah.
Kakek. Ada apa? Denganmu sekarang, kenapa kakek datang ke sekolah? Untuk membicarakan bisnis? Apa salahnya sekolah? Sekolah dasar penuh dengan vitalitas. Di mana-mana, terdengar tawa anak-anak. Semua orang memanggilku, Kakek. Tidak seperti di villa yang dingin, di mana tidak ada seorang pun. Baiklah. Kalau kakek suka, anak-anak, memanggil kakek. Kalau begitu, di villa kakek, akan saya putar berulang-ulang. Lagu, 7 pelindung. Yang bunyinya, lagu, 7 pelindung, agar kakek mendengarkannya sepanjang hari. Jangan ganggu aku. Anak durhaka, apa kau ingin membuatku mati karena kesal? Kau tahu betul, bahwa di keluarga Torres, karena gen laten, hanya ada satu-satunya pewaris, selama beberapa generasi. Jika kau tidak segera menikah, dan memberiku cicit, berapa tahun lagi aku punya? Berapa banyak waktu yang tersisa untukku? Ya, baiklah. Kakek hanya perlu bertahan. Dan hidup Seratustin, suatu hari nanti, cicit kakek akan datang. Menui mudi ata awan berwarna-warni. Anak siapa ini? Tuan Torres. Leo. Katakan, siapa yang bertanggung jawab? Adas Alexander. Yang dirawat? Dia di kamar berapa? Nona Farah. Ini adalah privasi pasien. Kami tidak bisa. Berhenti mengatakan omong kosong. Apakah tahu siapa aku? Jika dalam 3 detik, kau tidak memberitahuku nomor kamarnya, aku akan membuatmu dipecat. Saya akan mencarinya sekarang juga. Sudah kutemukan. Dia di kamar 606. Kakek. Jadi kau masih tahu aku kakekmu? Katakan, keluarga Torres kita tidak punya pewaris, dan kau hampir saja membuat orang tua ini menguburmu. Katakan, kau sudah dewasa, tapi masih saja jatuh dari tangga dan terluka? Kakek, kau salah. Yang terluka bukan aku, tapi seorang anak kecil. Aku bahkan tidak menyentuhnya. APA. Anak itu jatuh dari tangga, dan kau berakhir di rumah sakit? Anak siapa itu? Tuan Torres. Kakek. Apa yang akan kukatakan? Makin tidak akan ku percaya. Aku bahkan tidak menyentuh anak itu, tapi saat kulihat luka anak itu, seluruh tubuhku, isi perutku, sangat sakit. Rasanya seperti orang yang terluka itu adalah aku. Maksudmu, anak itu jatuh dari tangga di depanmu, dan sebagai hasilnya, kau terluka sama seperti dia? Mungkinkah? Berikan tanganmu. Tepat, ini dia. Ini adalah milik keluarga Torres kita. Ini adalah tanda koneksi empatik yang diwariskan. Alexander. Brengsek, kau punya anak. Apa? Aduh, omong kosongmu lagi. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan belum pernah menyentuh. Tangan seorang gadipin. Nona Farah. Ya, Tuan. Pergi ke studiku dan bawakan aku silsilah keluarga Torres. Baik, Tuan Torres. Keluarga Torres. Alasan mengapa hanya ada satu pewaris selama beberapa generasi adalah karena kami memiliki gen latent koneksi empatik ketika ayah dan anak terhubung.
Sang anak bisa merasakan hal yang sama dengan ayahnya, bahkan membimbingnya. Namun, kemungkinan pewarisan ini sangatlah langka. Aku ingat terakhir kali, tercatat dalam silsilah keluarga, adalah dengan kakek buyutmu dan kakek buyut dari kakek buyutmu yang berkat koneksi empatik berhasil lolos dari bencana dalam perang. Lihat, aku tidak salah. Ini luar biasa. Jadi, yang kutabrak, itu anakku sendiri? Mungkinkah itu Wanita 5 lalu? yang membantuku detoksifikasi? Aku akan membalasmu. Ini adalah Periazan, keluarga kita. Hei, Hahaha, bagus sekali. Akhirnya keluarga Torres punya pewaris. Aku sudah bisa memeluk cicitku. Cicitku. Cicitku, cicitku. Kakek. Kakimu. Sekarang kau mengkhawatirkan kakiku? Keluarga Torres hanya memiliki satu pewaris selama beberapa generasi, dan sekarang akhirnya kita punya keturunan ini. Kenapa kau tidak cepat bangun dan membawa cicitku kembali? Baik. Nona Ferré. Di kamar berapa anak itu sekarang? 606. Ayo kita pergi sekarang juga. Kita ke kamar 606 untuk menjemput anakku dan membawanya pulang. Here. Mama, maafkan aku. Leo, kenapa tiba-tiba kau mengatakan itu? Mama, Leo sakit sebelumnya, dan kita menghabiskan banyak uang. Sekarang Leo dirawat lagi, dan kita harus menghabiskan lebih banyak lagi. Leo, kau tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Kau dengar? Mama Yang ingin membawamu ke dunia ini. Selama kau sehat, Mama rela menghabiskan semua uang yang dibutuhkan. Tuan, ini di sini. Nak, Papa datang menjemputmu pulang. Leo, Papa datang menjemputmu pulang. Di sini. Selama Leo sehat, Mama rela mengeluarkan berapapun. Jadi kala manisnya yang membuat Alexanderku masuk rumah sakit. Siapa kau? Kenapa kau masak tanpa izin ke kamar pribadi? Wah, lihat siapa ini. Teman sekelasku dulu, Sophia Reyes. Lama tidak bertemu. Putramu sudah sebesar ini. Kau bukan ibu tunggal kan? APA Pedalima? Kehidupan pribadimu, sejujurnya, tidak penting bagiku. Hari ini aku datang untuk meminta penjelasan tentang Alexander. Katakan padaku, bagaimana kalian berencana memberi kompensasi? Nona, pria itu menabrakku. Jika ada kompensasi, dia seharusnya memberiku kompensasi. Bocah nakal, kau berbohong terang-terangan. Jika dia menabrakmu, bagaimana mungkin dia sendiri terluka parah di UGD? Aku mengerti sekarang. Apakah ibumu tidak bisa membiayaimu dan membuatmu bekerja sebagai penipu profesional? Aku tidak menipu siapapun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kakak, aku tidak mau mendengar alasan kalian. UGD ditambah rawat inap, totalnya 102 juta rupiah. Selain itu, waktu yang terbuang, yang telah hilang oleh Alexanderku, dan kerugian moral, totalnya 340 juta rupiah. 340 juta rupiah? Valeria Ferrer, ini pemerasan. Korban sendiri bahkan tidak menuntut apapun. Dengan hak apa kau menuntut uang? Karena kakekku dan Bapak Ricardo Torres adalah teman keluarga seumur hidup. Aku adalah calon Nyonya Torres. Apa masalahnya jika aku meminta ganti rugi atas nama tunanganku? 340 juta rupiah. Tidak kurang 1 sen pun. Jika tidak, aku akan mengusir kalian berdua dari rumah sakit. Valeria, jangan menyalahgunakan kekuasaanmu.
Anakku adalah korbannya. Kau ingin kami membayar? Jangan harap. Keras kepala sekali. Gimana? Lepaskan Infus. Bocah nakal ini. Usir mereka dari kamar. Baik, Nona. Mama, Apa yang kalian lakukan? Lepaskan anakku. Jangan sentuh anakku. Leo, lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Lepaskan aku. lepaskan aku. Kau lihat, Sophia Reyes? Ini adalah konsekuensi menentangku sampai kau mendapatkan 340 juta rupiah sebagai ganti rugi. Kau akan ditolak oleh semua rumah sakit di pesisir laut. Jadi, bawa bajinganmu dan tunggulah kematian. Operasi Leo, 850 juta rupiah. Dan itu harus ditambah 340 juta rupiah sebagai ganti rugi. Dari mana aku akan mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan Torres, Saya baru saja memeriksa bahwa gedung rawat inap Tempet Tuan Muda berada. tidak sama dengan yang ini. Selain itu, perawat mengatakan bahwa setengah jam yang lalu, mereka sudah dipulangkan. Mereka sudah dipulangkan? Ya. Anda baik-baik saja? Ada yang tidak beres. Sepertinya penyakit anakku belum sepenuhnya membaik. Nona Ferré. Ya? Blokir semua jalur kereta cepat, bandara dan stasiun kereta, serta akses ke pelabuhan. Dalam waktu sesingkat mungkin, mobilisasi semua sumber daya untuk menemukan anakku. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihatlah ke sini. Sosis buatan mama saya enak sekali. Sosis buatan mama saya. Lezat sekali. Anak yang baik sekali. Sekecil itu, dia sudah membantu ibunya di warung. Bos, tolong beri kami 2. Tentu saja. Jika hari ini saya menjual 20 sosis lagi, saya bisa membelikan Leo sekotak obat impor. Ya, Leo, kamu hebat sekali. Mama, bintang itu jatuh. Ja Tuhan, Pasti orang terkaya di pesisir laut, hanya untuk mencari seorang anak. lihatlah keributan yang dia buat. Jika tuan muda ditemukan, hadiahnya akan menjadi jumlah yang sangat besar. Begitulah. Mama, jika aku tersesat, apakah papa juga akan mencariku di surga? Sayang, meskipun bukan papa, mama akan membolak-balikan langit dan bumi untuk menemukanmu. Mama, jika aku menemukan Tuan Muda Torres, apakah mama tidak perlu bekerja sekeras ini lagi, mencari pekerjaan di siang hari, dan berjualan di malam hari? Betapa melelahkannya itu. Bodoh, apa yang kamu katakan? Mama, sama sekali tidak merasa lelah. Bagi mama, Leo lebih berharga daripada Tuan Muda Torres. Dan bagi Leo, mama juga yang paling berharga. Mama, apakah ini perusahaan baru yang mama temukan? Ini sangat besar dan indah. Mama luar biasa. Apakah Anda Nona Reis? silakan lewat sini untuk mendaftar. Ngomong-ngomong, peraturan perusahaan kami melarang membawa anak-anak selama jam kerja. Anak itu hanya masuk untuk menggunakan toilet. Aina sedang menunggunya di luar. Leo, pergi ke toilet dulu, lalu cari tempat, dan tunggu mama dengan tenang. Nanti kalau mama pulang kerja, mama akan menjemputmu. Nona Ferrer, Dia adalah sekretaris baru presiden. Sophia Reis, tolong lakukan zera terima dengannya. Wah, lihat siapa ini. Apakah karir penipumu tidak menghasilkan uang, dan sekarang kamu menjadi sekretaris? Aku tidak bisa.
Demi obat Leo, aku harus bertahan. Nona Ferrer, bukankah saya di sini justru untuk mengumpulkan uang ganti rugi Anda? Saya harap Anda bisa membimbing saya dalam pekerjaan saya nanti. Sekarang kamu tahu bagaimana menjadi penurut. Lalu apa yang kamu lakukan sebelumnya? TAPI, atasan langsungmu, adalah Alexander sendiri. Setelah bagaimana kamu meninggalkannya, dia pasti akan memecatmu dari perusahaan. Tuan Torres datang. Ini adalah koneksi empatik. Ini membuktikan bahwa putraku ada di sini. Nona Ferré. Ya. Semua pengawal. Di semua halte bus, stasiun metro, dan pintu masuk dan keluar gedung perkantoran harus menemukan tuan muda dan membawanya kembali. Ya, ayo. Tuan Torres, apakah pergelangan tangan Anda baik-baik saja? Apakah Anda ingin saya membalutnya? Aneh sekali. Mangapa ini memberi saya perasaan yang begitu akrab? Leo. Alexander. Wanita ini tidak punya pengalaman sama sekali. Selain itu, dia punya anak, dia tidak bisa menjabat sebagai sekretaris presiden. Tuan Torres, putra saya dan saya tinggal dekat. Saya bisa siap sedia kapan saja. Dengar, saya tanya Anda, ketika putra Anda demam, apakah Anda akan meminta cuti? Jika perusahaan mengirim Anda dalam perjalanan bisnis, apakah Anda akan meninggalkan putra Anda sendirian? Ketika putra Anda pulang sekolah, apakah Anda bisa bekerja lembur? Saya. Anda lihat, Anda tidak bisa kan? Sebaiknya Anda kembali ke posisi Anda. Hei, satu pertanyaan. Jika seorang anak berusia 6 tahun tiba-tiba jatuh berlutut. Apa alasannya? Pasti karena berlari terlalu cepat. Dia tersandung secara tidak sengaja pada sebuah rintangan. Nona Ferré. Cari juga dengan detail. Di area yang ada rintangannya. Ya. Selesai. Anda diterima. Setelah mendaftar, datanglah temui saya di lantai 13. Benarkah? Terima kasih, Tuan Torres. Jadi dia diterima? Wawangker makam APA ini? Saya Dangga, Tuan Torres sedang mencari tuan muda yang hilang. Dia ingin meminta nasihat dari Nona Reyes. APA? Tuan Torres punya anak? Tidak. Saya tidak bisa membiarkan wanita manapun mengambil tempat saya. Lina, bantu saya mencari tahu siapa sebenarnya putra Tuan Torres dan kemudian singkirkan dia sampai ke akarnya. Selamat pagi, Tuan Torres. Silakan duduk. Betapa formalnya. Semoga Leoku saat besar nanti bisa menjadi presiden yang berkarakter. Untuk kuartal berikutnya, saya berencana meluncurkan merek pakaian anak-anak. Nona Reyes. Berdasarkan pengalaman Anda sendiri, jelaskan kepada saya gaya musim pana apa yang paling disukai. Anak berusia 6 tahun. Saya? Ya. Anak-anak berusia 6 tahun sedang dalam masa suka pamer. Misalnya, anak saya suka memakai warna-warna cerah dan terang, dan dia suka sekali setelan. Terkadang, dia bahkan suka diam-diam memakai rok. Beritahu Departemen Desain untuk segera menambahkan model rok untuk anak laki-laki. Tidak. Tuan Torres, maksud saya, Leoku, hanya melakukannya sesekali. Itu bukan hal yang umum. Tidak masalah, saya rasa anak saya akan terlihat sangat lucu dengan rok.
Leo, apa yang dia lakukan di sini? Menurut laporan keuangan kami dari kuartal sebelumnya, situasinya bagus. Jika minggu ini kita terus seperti ini, grup kita akan mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Untuk kuartal berikutnya, Tuan Torres, saya. Tuan Torres, Apakah ada masalah? denken laporan saya? Tidak ada masalah. Hanya saja ada sesuatu yang masuk ke mata saya. Baiklah, baiklah. Mari kita lanjutkan. Tuan Torres, Kami sudah mencari di sekitar dan tidak menemukan jejak Tuan Muda. Namun, menurut sumber daya manusia, pagi ini seorang anak berusia 6 tahun telah masuk ke gedung grup Torres. Saya tahu, anak saya ada di gedung ini. Jadi, Putracu. Ada di gedung ini. Aneh sekali. Aku bersympa. Baru saja melihat siluet. Tuan Torres, Petugas kebersihan baru saja melaporkan bahwa Tuan Muda ada di gedung kantor zona A. Kirim personel segera untuk memblokir zona A. Semua Pintu Mazuk dan Keluar. Aku akan segera ke sana. Rapat selesai. Astaga, aku kira dia sudah menemukanku ke kantor. Untung saja si kecil pintar ini. Mama, Leo, apa yang kamu lakukan di sini? Nona Ferrer, apa maumu? APA mauku, Sophia Reyes, kau sangat licik. Pertama kau mendekati Alexander dengan tipuan, lalu kau memanfaatkan punya anak untuk mendapatkan simpatinya, dan kau menjadi sekretaris pribadinya. Dan sekarang, kau berani melanggar aturan perusahaan dengan membawa anakmu? Ini hari pertamaku bekerja, dan aku tidak tahu. Nona Ferrer, besok aku akan lebih berhati-hati. Tolong, biarkan Leo sendiri. Membiarkanmu sendiri, agar kau mendekati Alexander atas nama anakmu, dan kau dipekerjakan dengan pengecualian. Nona Ferrer, sungguh aku tidak mencoba merayu Tuan Torres. Kau masih berani membantah. Setiap kali aku memikirkan MU dan Alexander begitu intim, aku ingin membuatmu menderita 1000 kematian. Penjaga, usir bajingan ini, dan lemparkan dia ke jalan. Kakek, apa yang kakek lakukan di sini? Oh, aku dengar mereka sudah menemukan cicitku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Area yang harus kita cari memiliki 88 lantai. Kakek tidak akan sanggup. Hei, anak muda, siapa yang kau remehkan? Kakekmu adalah juara tenis veteran. Baiklah. Calo begitu kita akan berpisah. Setuju. Hari ini, aku harus membawa cicitku pulang. Ayo. Ai Greco. Tuan Torres, ada APA dengannya? Kabar buruk. Leo dalam bahaya. Kita harus menemukannya secepatnya. Sungguh keterlaluan. Di wilayah grup Torres, beraninya mereka menyentuh Pueris berharga keluarga Torres? Sayang, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kami sudah mencari ke mana-mana. Tuan Muda, di mana dia 7-nya? Kami sudah memeriksa lantai 12. Dan lantai 13, serta kantor-kantor di lantai atas. Kami belum memeriksanya. Di lantai 13, apakah ada seseorang yang bisa kita hubungi? Lantai 13 adalah departemen pemasaran. Nona Ferrer ada di sana. Cepat, telepon dia dan tanyakan. Ya, Tuan Torres. Hello. Halo. Dara. Leo, jangan tidur. Jangan menakuti Mama. Leo, bangun. Tuan Torres mencarimu. Alexander, apa yang kau butuhkan dariku? Valeria. Apa kau melihat seorang anak laki-laki Beruzia ENAM dengan rambut sedikit keriting, yang suka memakai pakaian mencolok? Dia anakku. Sungguh Sophia Reyes. Ternyata kau bahkan punya anak, dari Alexander Torres, dan kau masih berani bilang tidak merayunya.
Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil tempatku sebagai Nyonya Torres. Tidak akan pernah. Alexander, ini kantor. Bagaimana mungkin ada anak kecil di sini? Nona Ferrer, kumohon. Biarkan aku membawa Leo ke rumah sakit. Dia sudah sakit. Dan sekarang kondisinya sangat kritis. Aku biarkan kalian pergi. Dan aku biarkan kalian pergi mencari Alexander. Aku Valeria Ferrer. Kalian anggap bodoh? Aku janji, mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi mendekati Tuan Torres. Sudah terlambat. Kalian, pesakan mereka. Bocah nakal ini. Lemparkan dia dari jendela. Leo. Apa yang kalian lakukan? Leo, Valeria Ferrer, kau melakukan pembunuhan. Nona Ferrer, bagaimanapun juga, ini kantor. Saya rasa tidak pantas melakukan ini. APA pedulimu, Nona Ferrer adalah calon istri presiden. Apakah wanita malang ini akan lebih penting daripada Nona Ferrer? Nona Ferrer dan keluarga Torres adalah teman keluarga seumur hidup. Ketua Dewan Akan peduli pada manisnya ini? Cepat, keluar. Pergi. Lepaskan aku. Leo. Manisnya, kau berani mencakar wajahku? Habisi dia. Lepaskan anakku. Jika kalian punya masalah, hadapi aku. Diam. Pergi. Habisi dia sekarang juga. Mama. Tunggu. Bocah nakal ini masih bernapas. Bagus. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku akan membuat darah dagingmu menderita 1000 kematian. Tidak. Antiquant. Tidak. Leo. Mama, kalian semua jahat, tolong. Antiquant. Antiquant. Selamatkan Mama. Alexander. Leo. Betapa beraninya kalian, di grup Torres Kuwait, melakukan kekejaman seperti itu. Bapak Ricardo, ini Nona Reyes. Dia membawa anaknya ke perusahaan dan melanggar aturan perusahaan. Saya hanya Penjaga, Senua Yang Tela Ika Camper, kurung mereka semua. Baik, Tuan Torres. Ini menyangkut pewaris Torres, jangan biarkan satupun lolos. Baik. bocah nakal ini, apakah dia benar-benar Catherine Torres? Aku tamat. Benar-benar tamat. Ampun, Tuan Torres, kami tidak akan melakukannya lagi. Bawa mereka pergi. Tidak, aku tidak bisa berdiam diri. Direktur Martos, bagaimana kabar, cicit saya? Bapak Ricardo, anak itu sudah di luar bahaya, tapi dia mengalami pukulan keras di kepala dan beberapa luka di tubuhnya. Kami curiga dia telah dianiaya baru-baru ini. Dianiaya? Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada seorang anak? Baik sekali, Nona Ferrer. Bapak Ricardo, semua yang terlibat sudah ditangkap dan dikurung di gudang kantor, menunggu interogasi. Bagus. Aku akan membuat semua orang yang telah menyakiti cicit kesayanganku membayar perbuatan mereka. Ya, tunggu. Dan juga, aku ingin kau segera mendapatkan dokumen identitas Leo. Saat Alexander bangun, kita akan membuat Leo diakui secara resmi sebagai bagian dari keluarga. Katakan padaku, siapa yang memerintahkan kalian melakukan ini hari ini?
Tidak ada yang akan bicara, kan? Ikat mereka semua, lemparkan mereka ke laut, dan jadikan makanan hiu. Ya, tidak. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. Ya. Cepat bicara. Bapak Ricardo. Mengapa terburu-buru? Apakah kau sudah menemukan dokumen identitas Leo? Bapak Ricardo, Zetela penyelidikan Minyel Urukami. kami tidak menemukan informasi apapun yang menunjukkan bahwa Leo adalah bagian dari keluarga Torres. Selain itu, dia tidak memiliki tanda koneksi empatik di lengannya. Oleh karena itu, Leo mungkin. bukan anak Alexander. Apa katamu? Tidak. Ini tidak mungkin. Sebelumnya, Leo, ciri-cirinya jelas merupakan tanda koneksi empatik. Bagaimana mungkin dia bukan keturunan keluarga Torresku? Tapi, perawat sudah mengonfirmasi berkali-kali, dan memang tidak. Ada tanda api-apan. Perawat tidak mengerti rahasia keluarga Torresku. Aku akan pergi melihatnya sendiri. Benarkah tidak ada? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Torres. Mungkinkah Kami salah? Tidak. Gen koneksi, empatik keluarga. Torres kita tidak berbohong. Lagi pula, anak ini persis seperti Alexander saat kecil. Ngomong-ngomong, non affair. Bagaimana penyelidikan insiden Alexander di Bukit Mawar 5 tahun lalu? Valeria Fair. Bagaimana bisa dia juga ada di daftar kegiatan team building di Bukit Mawar waktu itu? Ini bukan kebetulan. Pergi ke gudang dan bawa Valeria Fair kepadaku. Aku ingin bertanya padanya sendiri. Baik. Bapak Ricardo, masalah Leo tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Valeria Fair, aku bertanya padamu, apa sebenarnya yang terjadi di Bukit Mawar 5 tahun lalu? Mengapa kamu juga ada di kegiatan team building itu? 5 tahun lalu? Bapak Ricardo, aku selalu menyukai Alexander sejak kecil. Jadi, 5 tahun lalu, aku juga menyelinap masuk ke kegiatan team building di Bukit Mawar. Valeria Fair, kamu masih tidak mau bicara? Ya, aku akan mengatakannya. Secara diam-diam, aku memberinya obat kepada Alexander. Terima kasih banyak kepada kalian semua atas kerja keras kalian selama ini. Sebenarnya, kegiatan team building hari ini sangat sederhana. Aku hanya ingin kalian semua bersenang-senang dan menikmati waktu. Tepuk tangan. Tidak mau datang minum bersamaku? Masih muda, tapi masih bisa pelan-pelan. Tidak apa-apa, semuanya akan lebih baik. Baiklah, kalau begitu. Mari bersulang. Bersulant. Alexander, sebentar lagi kamu akan jadi milikku. Baiklah, lanjutkan bermain. Di mana dia? Alexander, jika orang lain menemukannya, semuanya akan berakhir.
APA, Valeria Ferrer, Baronina Kau, Membius Alexander? Bapak Ricardo, itu bukan niatku. Saat itu, aku kehilangan akal. Aku terlalu mencintai Alexander. Karena itu aku melakukan kebodohan seperti itu. TAPI, aku tidak berhasil. Ada wanita lain dengan Alexander. Wanita lain? Di mana? Wanita itu sekarang? Aku tidak tahu siapa dia. Dari pakaiannya, dia pasti sireng. Pengumpul jamur dari daerah itu. Seorang pengumpul jamur? Seorang pengumpul jamur? Valeria Ferrer. Aku belum selesai berurusan denganmu, karena telah menyakiti Leo, dan sekarang kau berniat menggunakan masa lalu. Un tuc menabur Kerrigan. Dan meminta aku memaafkanmu? Alexander. Aku tidak melakukannya, Perkyla. 5 tahun lalu aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di Bukit Mawar, wanita yang bersamamu itu. Bukan Sophia Reyes. Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak berani menyentuhmu? Alexander, tenanglah. Ini menyangkut keturunan keluarga Torres. Kita tidak bisa menganggapnya enteng. Pertama, biarkan dia selesai bicara. Valeria Ferrer, karena kau bilang, wanita itu, bukan Sophia Reyes. Lalu siapa dia? Sepertinya dia adalah putri seorang petani dari daerah itu, yang mencari nafkah dengan mengumpulkan jamur. Namanya Laura Gaskin. Setelah itu, dia memiliki seorang putra dari Alexander. Tidak mungkin, Kekek. Bukankah kau bilang Leo memiliki tanda koneksi, empatik leluhur keluarga Torres kita? Alexander. Mungkin saja kita telah salah. Sekarang, Leo sudah tidak memiliki tanda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sophia Reyes, keberuntunganmu sudah habis. Papa, aku hancur. Kurasa aku sudah memukul satu-satunya cicit, Bapak Ricardo. Sekarang dia di rumah sakit. Apa yang harus kulakukan, Papa? Selamatkan aku. Apa? Sejak kapan keluarga Torres punya cucu? Aku tidak tahu. Tapi Bapak Ricardo Torres sudah mengancam akan menghabisi semua orang yang menyakitinya. Apakah sudah dilakukan tes paternitis dan sudah dikonfirmasi? Belum. Jika begitu, maka kita masih punya kesempatan untuk memperkeruh keadaan. Valeria Ferrer, di mana kau bilang, ibu dan anak itu sekarang? Di Desa Mawar. Baiklah. Sekarang juga, kirim seseorang ke Desa Mawar, dan bawa kembali wanita itu dan anaknya. Kekek, kita tidak bisa sepenuhnya percaya. Pada apa Yong dit qu'attaquant Valeria Ferrer? Quand? Bagaimana jika dia menipu kita? Tenang, Gen koneksi empatik. Keluarga Torres kita tidak berbohong. Begitu mereka tiba, kita akan langsung tahu dengan sebuah tes. Anak siapa ini? Mama. Leo, sungguh dia bukan anakku. Bapak Ricardo, Tuan Torres. Ada apa? Nona Reyes sudah bangun dan menuntut untuk bertemu Leo. Leo. Di mana Leoku? Leo. Aduh, Tuan Torres. Di mana Leo? Bagaimana keadaannya? jangan panik. Leo baik-baik saja. Dia sedang beristirahat sekarang. Tuan Torres, saya mohon. Bawa saya menemui Leo. Saya ingin bersamanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya akan Mengantarmu sekarang. hati-hati. Leo. Leo. Ini semua salah Mama. Mama tidak melindungimu dengan baik. Melihat Sofia menangis. Manga pas à ticu. Begitu sakit?
tenang là. Leo baik-baik saja. Tuan Torres, terima kasih sudah menyelamatkan Leo. Dan biaya medisnya, saya sudah meminta Nona Ferrer untuk membayarnya. Saya akan memberimu 3 hari libur lagi. Jadi, jaga Leo baik-baik. Kalau begitu, Alexander, ayo kita pergi sekarang. Biarkan Leo beristirahat. Baiklah, kalau begitu, istirahatlah juga. Kakek. Bukankah kakek yang tidak mengizinkan saya tinggal di dalam? Bukankah kakek juga sangat menyukai Leo? Saya memang menyukai Leo, tapi bagaimanapun juga, dia bukan anak dari keluarga Torres. Masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Sebaiknya kita kembali ke rumah. Tapi sekarang ibu dan anak itu. Kakak, saya tahu apa yang ingin kamu katakan. TAPI, sekarang bukan saatnya untuk sentimental. Ketika Laura dan anaknya tiba, semuanya akan jelas. Baiklah. Kakek, jangan main-main dengan kalungmu. Laura. Ini, ayah anak itu, Presiden Grup Torres saat ini, Alexander Torres. Sofia Reyes, Simani itu. Ternyata dulu, bersama pria. C'est tampon itu. Dan dengan begitu banyak kekuasaan dan uang, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Bapak Ricardo, Alexander. Dia adalah Laura dan anak itu. Apakah Anda benar-benar Wanita malam itu? 5 tahun lalu, setelah malam itu di Bukit Mawar, Anda menghilang. Saya, seorang gadis lajang, hamil di luar nikah, dan menjadi bahan tertawaan. Deza. Ini Yang. Anda berikan kepada saya malam itu. Ini adalah cincin segel keluarga leluhur, keluarga Torres. Jadi, Anda benar-benar wanita itu. Apa? Katamu, Sofia Reyes Estimanestiu, 5 tahun lalu, tidur dengan pria liar itu, dan sekarang dia adalah Presiden Grup Torres, Alexander Torres. Begitulah. Mengapa si manis itu begitu beruntung? Jadi sekarang ada kesempatan bagimu untuk menyamar sebagai dia. Apa maksudmu? Keluarga Torres tidak tahu bahwa wanita malam itu adalah Sofia Reyes. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah pemetik jamur dari Desa Mawar. Ini yang ditinggalkan pria liar itu untuk Sofia Reyes. Saat itu, karena saya melihat ini bernilai uang, saya mengambilnya. Begitulah. Ini adalah perhiasan keluarga Torres. Dengan ini, Dan denken, bukti palsu ini, kita pasti akan menipu keluarga Torres. Sofia Reyes. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. HM. Bapak Ricardo, ini adalah laporan Te paternita. antara Alexander dan anak itu. Bapak Ricardo, Tuan Torres, apakah dia benar-benar Tuan Muda keluarga Torres? Benar. Ini, tanpa ragu, adalah tanda koneksi empatik yang eksklusif bagi keluarga Torres kita. Kakek buyut, Dani, aku sangat merindukan kalian. Mama bilang, Papa akan menemukan kita. Anak baik, kamu sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Papa. Dia anak biologisku. Kenapa aku tidak merasakan? Sedikit pain, kebahagiaan. Karena dia adalah anak dari keluarga Torres kita.
dia seharusnya memiliki tanda koneksi empatik yang kita warisi. Dalam keluarga, quand? Mari kita mulai tesnya, Bapak Ricardo. Tes apa? Kita sudah punya tes paternitas. Kalian masih tidak percaya padaku? Pengakuan keluarganya tidak didasarkan pada tes paternitas, melainkan pada apa? Pada koneksi empatik. Bawakan tongkat kayu. Ja. Alexander, ibu dan anak itu sudah banyak bepergian. Bukankah ini sedikit? Anakku. Tidak selembut itu. Lakukan saja. Apa yang kalian lakukan? Dani masih kecil. Dia akan kita kutong. Tolong, Mama, aku tidak mau dipukul. Jika Dani benar-benar darah Alexander, saat koneksi empatik aktif, dia akan merasakan sakit yang sama dengan Dani. Apa? Leo, semangat. Kita hampir sampai. Baik, Mama. Leo, Ada APA, kamu jatuh di mana? Leo, maafkan Mama. Mama tidak berguna. Dan membuatmu menderita. Bersamaku. Mama, jangan menangis. Leo tidak sakit. Baik. Tunggu sebentar. Mama akan membelikan Leo sepatu baru. Agar dia bersinar di kompetisi besok. Ya. Tepat sekali, ini dia. Ini adalah karakteristik koneksi empatik keluarga Torres kita. Jenny, tanpa ragu, adalah darah dari keluarga Torres kita. Dia bereaksi. Lanjut, membantuku. Jadi, ketidakstabilanku selama ini adalah karena anak ini. Keluarga Torresku akhirnya punya pewaris. Dengan begitu banyak bukti di hadapanku, Apalagi. yang bisa kuragukan, Non affaire. Katakan. atur itu, umumkan ke seluruh kota, rayakan kembalinya. Tuan Muda. Ja. Bos, beri aku 2 sosis bakar. Tentu saja. Cincin segel keluarga Mama, bagaimana bisa ada di sana? Leo, kemarilah bantu Mama. Tentu, Mama. Bukankah itu mobil eksklusif keluarga Torres? Katanya hanya ada 1 di seluruh kota. Tentu saja. Siapa wanita itu? Bagaimana dia bisa menikah dengan Tuan Torres? Mama, bukankah Leo tidak sedikit berbeda dari sebelumnya? Biar Mama lihat. Mungkin karena Leo memakai hari ini sepatu baru ini cantik sekali. Hehe, jadi, Leo. Wah, bukankah ini sepupuku yang tidur dengan sembarang pria dan hamil di luar nikah? Sofia, lihatlah penampilannya yang tidak tahu dunia. Laura, APA yang kau lakukan di sini, dan aku beritahu satu hal. Lebih hati-hati dengan ucapanmu. Ini sekolah. Memangnya kenapa dengan sekolah? Sekarang aku kaya, kau? Manisnya dari kelas bawah, dan manisnya yang satu ini. Gimana, Pan? Tidak pantas berbicara denganku. Apa kau punya pemikiran kuno? Kau hidup di abad berapa? Hentikan saja pidato itu. Dan putraku, dia bukan manisnya. Minta maaf padanya. Aku harus minta maaf pada orang. C'est pertimu? Bahkan dalam mimpiku pun tidak.
Hari ini kau harus minta maaf. Sofia, Kau, manisnya, apa kau tahu siapa priaku? Aku tidak peduli siapa dia. Kau menghina putraku. Jadi kau harus minta maaf. dia adalah Presiden Grup Torres. Alexander Torres. Dia adalah Presiden Grup Torres. Alexander Torres. Suami Anda adalah Alexander Torres. Begitulah, Anda takut, kan? Dengar, izinkan saya bertanya. Jika seorang anak berusia 6 tahun tiba-tiba berlutut, apa alasannya? Untuk musim depan, saya berencana membuat merek pakaian anak-anak. Nona Reyes. Mengingat situasi Anda, jelaskan kepada saya gaya musim panas favorit untuk anak. Beruzia ENAM Tin. Jadi, tuan muda yang dicari Tuan Torres sebenarnya adalah putra Laura Gaston. Memang, Tuan Torres punya selera yang cukup buruk kan? Ada apa? Siapa yang membicarakan saya? Oh, tidak ada. Lanjutkan bicara. Leo, ayo pergi. Jangan buang waktu dengan orang yang punya masalah di kepala. Jangan sampai Anda tertular. Beranti. Siapa yang menyuruh kalian pergi? Anda mengotori sepatu edisi terbatas saya. Tidak, Anda yang menabrak saya dan mengotorinya. Masih kecil sudah, bisa berbohong. Sofia Reyes. Begini cara Anda mendidik putra Anda? Jangan berani menyentuh putra saya. Lagi pula, bagaimana saya mendidik putra saya? Bukan urusan Anda. Jadi jangan ikut campur urusan orang lain. Seya Peringgatkan. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Ato Anda Berlutu. Dan membersihkan sepatu putra saya. Ato Jean-Gon Berani Keluar dari sini. Penyihir, jangan ganggu mama saya. Peserta, apakah garis start sudah siap? Siap. Leo, kau sudah siap? Dengarkan aba-aba mama. Siap. Mulai. Ayo. Mama, kau menginjak kakiku. Ya. Siap. Sedia. Ayo, Leo. Ayo, Mama, ayo. Mulai. Ayo. Dani kecil, kalian baik-baik saja? Butuh bantuan? Tidak perlu. Ayo. Ayo, Leo. Bertahanlah. Kita hampir sampai di garis finish. Jangan khawatir, Mama. Mama, cepat, cepat. Mereka akan menang. Aku tahu, aku tahu. Ayo. Ayo. Ya, Mama, kita menang. Leo, kau yang terbaik. Sofia Reyes. Permainan selanjutnya adalah bola tangkap orang tua dan anak. Semangat. Sofia Reyes. Mari kita lihat bagaimana kau bersembunyi. Mama. Oh, hati-hati. Oh, terima kasih. Bukan apa-apa.
silakan. Belum istirahat? Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Biarkan aku memijatmu. Agar Korilek. Tidak. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya rapala yang sangat mendesak, yang harus dihadiri. Kau tidurlah sekarang, oke? Sofia Reyes. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk menemukan Sofia Reyes dan membuatnya percaya bahwa kaulah pria 5 tahun lalu. Aku menyamar sebagai pria itu? Tepat sekali. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 1.700.000.000 rupiah. Beres. Sudah dikonfirmasi bahwa Laura adalah wanita saat itu. Tapi, mengapa aku masih merasakan penolakan naluriah terhadapnya? Dan, sebaliknya, dengan Sofia Reyes, mengapa aku merasakan keakraban yang begitu tak dapat dijelaskan? HEI, non affairé. Minta Nona Reyes masuk sebentar. Tuan Torres, Nona Reyes tidak ada. Seseorang datang menjemputnya. Mereka pergi ke cafe di Ibava. Oh. Ini pasti ayah Leo, kan? Apa yang kuharapkan? Kau bilang, kaulah pria saat itu. Ayah Leo? Aku, selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencari kalian. Malam itu terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi aku merasa dia bukan orangnya. Kalau baju dikatakan padaku, pakaian Jenny's APA, yang ku pakai? Sudah lama sekali, aku tidak ingat dengan jelas. Apa yang terjadi padamu saat itu? Aku dibius. Kau bohong. Saat itu, kau terluka parah. Malam itu aku. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau tahu soal obat bius itu? Halo? APA? Sesuatu terjadi pada Leo. Baik, aku akan segera ke sana. Sudah ketahuan. Sofia tidak percaya. Tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana ini dengan benar. Biarkan aku saja yang menyelesaikannya. Laura, kamu lagi? Sofia. Kali ini bukan aku yang mencari masalah denganmu. Anakmu itu, yang suka mencuri. Dia sudah mencuri barang-barang Daniku. Kami punya saksi dan bukti. Tidak benar, aku tidak mencuri apapun. Aku percaya Leo. Dia tidak akan mencuri. Apa gunanya kamu percaya? Faktanya sudah jelas. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Laura, kamu? Nona Reyes. Rekaman keamanan menunjukkan bahwa memang benar, Leo telah mengambil barang-barang Dani. Sekarang, sesuai peraturan sekolah. Leo harus dikeluarkan. Tidak, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Guru, saya mohon. Tolong beri Leo kesempatan lagi. Dia masih sangat kecil. Tapi peraturan tetaplah peraturan, kecuali jika izin dari keluarga lain didapatkan untuk menyelesaikannya secara pribadi. Jika tidak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Laura, aku mohon padamu. Biarkan Leo tenang. Kamu ingin menyelesaikannya secara pribadi? Tentu.
berlututlah dan mohon padaku. Jika aku puas, mungkin aku akan membiarkannya. Kamu, Tidak mau? Kalau begitu tunggu saja, sampai bocah nakal ini dikeluarkan. tunggu. Baiklah. Aku akan berlutut. Laura, kumohon, biarkan Leo sendiri. Mama, jangan berlutut. Leo tidak mencuri apapun. Ini adalah rencana kita untuk tahun ini. Tuan Torres, apakah Anda baik-baik saja? Rapat hari ini ditunda. Tuan Torres. Segera selidiki apa yang terjadi pada Dani. Di sekolah. Baik, saya akan pergi sekarang. Mengingat bahwa Kita c'est pupu. kali ini Aku akan bermurati. dan membiarkan kalian sendiri. Karena tidak ada tuntutan yang diajukan, dia akan menerima pelanggaran berat. Tunggu, aku belum selesai. Dalam seminggu. Bawakan aku 340 juta rupiah sebagai kompensasi. 340 juta rupiah? Kenapa tidak bisa? Kalau begitu, tunggu saja sampai anakmu dikeluarkan. Baik, aku terima. Mama, maafkan aku. Ini salahku. Tapi Leo, sungguh tidak mencuri apapun. Mama tahu, Leo tidak mencuri apapun. TAPI, agar Leo bisa terus sekolah, Mama harus membayar uang itu. Jadi, Mama akan mencari pekerjaan paruh waktu. Leo, mau menemani Mama? Leo mau menemani Mama. Ayo. Ayo, cepat, kau bodoh atau apa? Lambat sekali. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Danny, APA yang sedang kalakukan? Danny, APA yang sedang kalakukan? Danny, sebagai keturunan Torres, bagaimana kau bisa begitu tidak sopan? Aturan keluarga Torres, kemana kau buang? Ayahku adalah presiden grup Torres. Mereka di sini untuk melayaniku. Memangnya kenapa kalau aku menendangnya? Kau sudah gila. Siapa yang mengajarimu omong kosong itu? Kakek, jangan marah. Dani, sejak kecil, T'es la berjuang bersamaku. untuk bertahan hidup di lingkungan yang sederhana, jadi tidak dapat dihindari dia memiliki beberapa kebiasaan buruk. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan mendidiknya dengan tangan besi. Pasti dia akan berubah. Ini salah kami, karena tidak membawa kalian pulang lebih awal. Sudahlah. Jangan sampai terulang lagi. Kakek. Coïcute campur urusant au Ranlin. Semua generasi Torres telah membawa kebaikan dan kerendahan hati dalam darah mereka. Bagaimana bisa dengan Dani? Ini berapa? Ayo, anjing kecil, makan. Dengan begitu kau tidak akan kelaparan lagi. Anjing, makanlah cepat, agar kamu tidak lapar. Leo. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, Bapak Ricardo. Mama saya punya kios di depan sana. Saya menunggunya di sini, agar tidak mengganggunya.
Anak yang baik dan bijaksana, andai saja dia cicitku, betapa indahnya. Pergilah ke supermarket di seberang. Pelikan pepper apa? Permen yang disukai anak itu. Baik. Jangan repot-repot, Bapak Ricardo. Leo tidak lapar sekarang. Tidak apa-apa, anggap saja ini hadiah dari kakek. Anjing kecil ini, lucunya. Apakah ini anjing jalanan? Ya. Tuan Torres. Kameralah. Leo, lihatlah apa yang ingin kamu makan. Jangan repot-repot, Bapak Ricardo. Mama saya bilang, saya tidak boleh menerima sesuatu dari orang asing. Oh, tidak apa-apa. Ayo, makan sedikit untukku, ya. Baik, terima kasih, Bapak Ricardo. Ayo, kemarilah lihat apa yang kamu suka. Itu adalah tanda koneksi empati. Apakah penglihatanku sudah buruk karena usia? Leo, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Proyek di selatan kota, minggu depan, harus sudah siap. Tuan Torres. Apakah Anda baik-baik saja? Keluar. Kenapa tiba-tiba aku alergi? Apakah aku merasakan hal yang sama dengan Dani lagi? Cepat, berikan aku obat alergi. Terima kasih, Bapak Ricardo. Tapi, bagaimana Bapak tahu kalau saya alergi? Kukuku, Alexander. Dia juga sepertimu. Sejak kecil dia alergi terhadap bulu buah persik. Alexander juga alergi bulu buah persik? Kalau begitu dia harus hati-hati. Kalau tidak, dia juga akan merasakannya. Seburuk saya. Leo. Bapak Ricardo. Apa yang terjadi pada Leo? Apakah dia menyentuh buah persik? Ini semua salahku. Aku ingin membelikan Leo sesuatu untuk dimakan, dan awalnya aku tidak tahu kalau dia alergi buah persik. Tapi jangan khawatir, aku sudah memberinya obat untuk alerginya. Seharusnya tidak terjadi apa-apa. Terima kasih sudah menjaga Leo. Kalau begitu kami pergi. Selamat tinggal, Bapak Ricardo. Selamat tinggal. Tuan, Bapak Ricardo sedang menunggu Anda. Baik. Mengerti. Kekek, ini sudah sangat larut. Mengapa Anda belum beristirahat? Kau sudah kembali. Sore ini, aku melihat Dani memukul dan memarahi para pelayan, tanpa rasa hormat sedikit pun. Dia bahkan tidak memiliki separuh bayangan seorang Torres. Mungkin dia hanya belum terbiasa dengan aturan di sini, untuk saat ini. Aturan bisa diajarkan. Tapi kebaikan, itu bawaan. Oh, ngomong-ngomong. Sore ini, aku juga bertemu dengan Leo. Anak itu, baik dan sopan. Dia sangat menawan. Benar, kan? Jika dia cicitku, alangkah indahnya. Aku juga berharap dia adalah anakku. Dan Sofia Reyes. Oh, ngomong-ngomong, ada hal lain. Tidakkah menurutmu ini suatu kebetulan? Leo, sama sepertimu, juga alergi terhadap buah persik. Kekek. Bagaimana Anda tahu?
Aku ingin membelikannya sesuatu untuk dimakan, dan tanpa sengaja menyentuh buah persik. Awalnya, dia tidak berhenti bersin. Si kecil, karena alergi, sangat gatal, sehingga tangan kecilnya tidak berhenti menggaruk. Itu cukup lucu. Kakek. Sore ini, di kantor, aku juga mengalami reaksi alergi. APA. Kau juga mengalami reaksi? Aku kira, aku memiliki gen koneksi empatik dengan Dani. Panggil seseorang. Tuan Torres. Sore ini, apakah Tuan Muda Dani menyentuh buah persik? Tuan Torres. Tuan Muda Dani. Telah bermain di kamarnya sepanjang sore. Dia tidak menyentuh bu persik apa-apan. Sore ini, Leo dan aku mengalami reaksi alergi pada saat yang bersamaan. Tapi Dani tidak. Mungkinkah orang yang memiliki gen koneksi empatik denganku adalah Leo? Aku kira rahasia gen koneksi empatik keluarga Torres telah terungkap. Seseorang menggunakannya untuk menipu kita. Seseorang menggunakannya? Max Sudanda, Laura Gascon Sedang Beractine. Untuk saat ini, kita tidak bisa menarik kesimpulan pasti. Yang paling mendesak adalah menyelidiki asal-usul Leo. Nona Ferrer. Ja, Tuan. Atur agar kedua anak itu melakukan tes DNA. Ingat, kali ini kita harus memastikan itu tak pernah gagal. Bagaimanapun juga, Dara Keluarga Torres tidak boleh hilang tanpa jejak di dunia. Baik, Tuan Torres. Saya akan mengurus Naya sekarang juga. Setelah identitas Leo dikonfirmasi, kita akan segera mengadakan perjamuan pengakuan keluarga. Dalam perjamuan itu, kita akan secara resmi mengumumkan bahwa Leo adalah pewaris masa depan keluarga Torres. Bawa orang-orangmu sekarang juga. Sofia Reyes. Dan si manis itu. Cynthia Amerika. Mama, aku ingin ikut denganmu. Hari ini di luar sangat dingin. Leo, tetaplah di rumah. Menunggu Mama. Ya. Tidak, Mama, aku ingin ikut denganmu. Baiklah, tapi berjanjilah pada Mama. Kau tidak akan berlarian. Eo. Leo. Bagaimana keadaan Leo? Dia baik-baik saja? Leo baik-baik saja. Siakerler. Kita harus mencari cara untuk melarikan diri. Hammond, kenapa kau menculik kami? Menkalek, aku, pamanmu, merendukmu, dan ingin bertemu denganmu. Tidak boleh? Kalian mencuri semua uang yang kudapatkan selama ini. Saat aku hamil Leo, demi uang, kalian memaksaku. Untuk mengegerkannya. Kalian menyebabkan aku melahirkan prematur. Dan aku serta bayiku hampir meninggal. APA lagi, yang kalian inginkan sekarang? Itu karena kau tidak bermoral dan menyurat seluruh keluarga. Kalau tidak, kita sudah kaya. Tepat sekali. Jangan salahkan paman dan bibimu karena kejam. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalan Laura kami. Hari ini adalah perjamuan pengakuan keluarga grup Torres. Jika kau dan si manis ini menghilang sepenuhnya dari dunia ini, Laura kami bisa menjadi Nyonya Torres tanpa masalah. Apa maksudmu? Bukankah Laura sudah menjadi Nyonya Torres? Kau masih belum tahu? Tahun itu, pria yang kau selamatkan adalah Presiden Grup Torres, Alexander Torres. Jika bukan karena saat itu, kami berhasil mencuri cincin segel keluarga yang kau kenakan, Laura kami hari ini tidak akan bisa memalsukan identitasmu semudah ini. Apa kalian bilang? Ayo Leo, kalian binatang. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib buruk kalian. Kalian telah menggelanji jalan kami.
Baiklah, waktu untuk basa-basi sudah berakhir. Sudah waktunya untuk mengirim kalian berdua ke Lembaka. Mama, tahan napasmu. Cepat, kejar mereka. Ayo, kita pergi ke perjamuan pengakuan keluarga. Saya berterima kasih kepada semua TMU yang telah datang ke perjamuan pengakuan keluarga kami. Tuan Torres, hasilnya menunjukkan bahwa Dani Muda, 7 Anya, adalah putra Tuan Torres. Oh, bagaimana mungkin? Apakah aku terlalu khawatir? Sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa cicit keluarga Torres, pewaris masa depan, Grup Torres kita, adalah Dia bukan anggota keluarga Torres. Dia bukan pewaris keluarga Torres. Bagaimana dia bisa kabur? Aku harus segera pergi. Dia sama sekali bukan pewaris keluarga Torres. Sofia Reyes. Berhenti mengatakan omong kosong. Keamanan, usir dia keluar. Aku tidak mengatakan omong kosong. 5 tahun yang lalu, di Bukit Mawar, orang yang menyelamatkan Alexander adalah aku. Apa katamu? Alexander. Jangan dengarkan omong kosong Sofia. Dia hanya iri padaku, karena aku akan masuk ke keluarga Torres, dan keadaanku lebih baik darinya. Dia sengaja memilih hari ini, untuk membuat keributan. Saat itu, ketika aku menemukanmu, kau terluka parah, hampir tidak sadarkan diri. Dan kau telah dibius. Akulah yang menemukan beberapa ramuan dan membalutmu. Jadi, apakah Kuangga? Di mana lukamu? Saat itu? Itu tepat. Di bawah tulang rusuk kirimu, ada luka yang sangat dalam. Alexander. Jangan dengarkan dia mengarang cerita. Dani memiliki gen koneksi empatik keluarga Torres. Bagaimana mungkin itu bohong? Mama, apakah ini tanda koneksi empatik? Leo juga memilikinya. Mama, apakah ini tanda koneksi empatik? Leo juga memilikinya. Leo, sejak ia lahir, sudah memiliki tanda ini. Tapi ini sangat aneh. Kadang muncul, dan kadang menghilang begitu saja. Jadi, ini adalah tanda koneksi empatik keluarga Torres. Siapa tahu, tanda itu. Anya Diluki. Alexander. Kakek. Koneksi empatik Dani sudah kalian verifikasi, dan ada tes DNA. Laporan DNA juga bisa dipalsukan. Beranti memfitnah. Kakak. Gen koneksi empatik, keluarga Torres tidak bisa dibohongi. Karena kalian bilang, keduanya memiliki gen koneksi empatik. Kenapa tidak? Kita minta kedua anak itu melakukan tes lagi? Dengan begitu kebenaran akan terungkap. Kakek. Kakak. Jika kamu tidak bersalah, biarkan semua orang melihatnya dengan jelas. Siapkan bahan-bahan untuk verifikasi di tempat. Bapak Ricardo, tidak bisa. Dani hanya seorang anak kecil. Bagaimana bisa kalian menggunakannya di depan banyak orang, seperti kelinci percobaan? Jika itu benar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Alexander. Apakah kamu lebih memilih percaya pada orang asing daripada aku? Aku hanya percaya pada fakta. Biarkan verifikasi dimulai. Hahaha, hehehehe, geli sekali, geli sekali. Cukup. Sudah. Itu Leo. Bagus, bagus. Pewaris sejati keluarga Torres adalah Leo. Bapak Ricardo, Tuan Torres, kami sudah mendapatkan hasil penyelidikan. Kami telah menemukan bahwa Laura Gaston yang menyuap dokter dan memalsukan laporan DNA. Semua ini dia rencanakan bersama Valeria Ferrer. Mereka bersekongkol. Tidak, itu tidak benar. Dani adalah pewaris keluarga Torres. Laura Gascon.
Beraninya kamu. Menipu Keluarga Torres Kami Sepertini. Panjaga. Tangkap dia. Dan beri pelajaran yang setimpal. Magna pesisir lot, Komelikaya. Pada akhirnya, kami, orang-orang tak berarti, telah mempermainkan kalian sesuka hati. Wanita jahat, kamu masih tidak menunjukkan penyesalan. Menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Aku hanya berjuang demi masa depan, untukku dan anakku. Apakah aku salah? Tapi kamu tidak seharusnya mengambil APA yang bukan milikmu. Bukan milikku? Apakah itu milikmu? Sofia Reyes, Kenapa kamu bisa mendapatkan simpati? Alexander Torres. Dan anakmu bisa menjadi pewaris keluarga Torres? Apa yang tidak bisa kumiliki? Bahkan dalam mimpimu pun kamu tidak akan memilikinya. Ah, Laura, tenanglah sedikit. Mari kita bicara baik-baik. Jangan sakiti anak itu. Laura. Jika kau lepaskan Leo sekarang, aku akan melupakan masa lalu. Melupakan masa lalu? Apako Manggangap Kubodo? Aku tidak akan termakan itu. Aku sudah berada di jalan buntu. Meskipun aku mati, aku akan menyingkirkan bocah nakal ini. Jika ko berani menyentuh. Sehelai rambut pun padanya. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Sofia, Ini adalah harga karena kau telah mengambil segalanya dariku. Sekarang juga, aku akan menghancurkan apa yang paling kau hargai. Tidak. Cepat, tangkap dia, dan kaki tangannya, Valeria. Tidak ada seorang pun dari keluargamu yang akan lolos. Leo, kau baik-baik saja? Kau membuatku sangat ketakutan. Sofia. Maafkan aku, selama bertahun-tahun ini. Aku telah membuat kalian berdua menderita ketidakadilan. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aduh, ayah, sungguh memalukan. Selamat datang, Leo Torres. Kembali ke keluarga Torres.